Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Ilma Maharani dengan NIM 220534145. Di sini saya dari kelompok 11, di mana di sini saya akan mempresentasikan mengenai modal pembelajaran Project Basic Learning. Yang mana pembahasan kita pada kali ini yaitu mengenai model pembelajaran Project Basic Learning. Yang pertama yaitu mengenai pengertian Project Basic Learning. Yang kedua, mengenai karakteristik, kelebihan, dan kekurangan Project Basic Learning. Yang ketiga yaitu langkah-langkah penerapan Project Basic Learning. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian Project Basic Learning, di mana menurut Thomas pada tahun 2000, Project Basic Learning merupakan mode pembelajaran yang berfokus pada proyek-proyek nyata atau proyek-proyek yang dilakukan secara langsung, yang mana memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan melalui pengalaman langsung. Project Basic Learning ini dirancang untuk memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif dalam menyelesaikan sebuah masalah. Materi selanjutnya yaitu mengenai karakteristik Project Basic Learning, yang mana karakteristik yang pertama yaitu berfokus pada proyek-proyek nyata, yang mana Project Basic Learning ini memungkinkan siswa untuk bekerja pada proyek-proyek yang sangat relevan dengan kehidupan yang nyata. Karakteristik yang kedua yaitu mengembangkan keterampilan dan pengetahuan melalui pengalaman langsung, yang mana Project Basic Learning ini memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuannya melalui pengalaman langsung. Yang ketiga yaitu karakteristik mendorong keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif, yang mana Project Basic Learning ini memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif dalam menyelesaikan masalah yang sangat kompleks atau sangat lengkap dalam kehidupannya sehari-hari. Karakteristik yang keempat yaitu memungkinkan siswa untuk mengambil keputusan, yang mana mode pembelajaran Project Basic Learning ini memungkinkan siswa untuk mengambil keputusan tentang proyek yang akan mereka kerjakan. Yang kelima, yaitu memungkinkan siswa untuk belajar dari kesalahan, yang mana Project Basic Learning ini memungkinkan siswa untuk belajar dari kesalahan yang mereka buat selama proyek atau selama penugasan proyek. Selanjutnya yaitu materi mengenai kelebihan Project Basic Learning, yang mana kelebihan Project Basic Learning ini terdiri dari 4. Yang pertama yaitu meningkatkan motivasi dan minat siswa. Yang pertama yaitu meningkatkan motivasi dan minat siswa, di mana Project Basic Learning ini sangat memungkinkan siswa untuk bekerja pada proyek-proyek yang sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat meningkatkan motivasi dan minat siswa dalam menjalankan atau menyelesaikan sebuah proyek tersebut. Kelebihannya kedua yaitu mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif, yang mana Project Basic Learning ini memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif dalam menyelesaikan masalah yang sangat kompleks dalam kehidupannya sehari-hari atau secara langsung. Kelebihan yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan siswa untuk bekerja sama dan berkomunikasi yang efektif. Project Basic Learning ini sangat memungkinkan siswa untuk bekerja sama dalam berkomunikasi yang efektif dalam menyelesaikan proyek-proyek. Di sini, siswa diharapkan mampu bekerja sama dalam menyelesaikan sebuah proyek, sehingga proyek tersebut dapat terselesaikan dengan sangat baik. Itu pun harus dengan kekompakan bersama tim. Kelebihan yang keempat yaitu mengembangkan keterampilan siswa dalam menggunakan teknologi.
Model pembelajaran Project Basic Learning ini sangat memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan dalam menggunakan teknologi untuk menyelesaikan proyek-proyeknya. Seperti jika kita dikasih proyek oleh dosen atau oleh guru, kita dapat menggunakan teknologi yang sangat canggih pada saat ini. Contohnya menggunakan AI dalam pengerjaan uh, esai atau proyek. Di sana, AI kita dapat mencari apapun yang ingin kita tanyakan dan AI akan memberikan jawaban yang kita inginkan. Materi selanjutnya yaitu mengenai kekurangan Project Basic Learning. Yang mana kekurangan yang pertama yaitu memerlukan waktu dan sumber daya yang lebih banyak. Project Basic Learning ini memerlukan waktu dan sumber daya yang lebih banyak untuk merencanakan dan mengimplementasikan proyek-proyek. Contohnya, kita dibuat sebuah tim oleh guru untuk menyelesaikan sebuah proyek atau sebuah kasus, yang mana kasus tersebut atau proyek tersebut harus kita pecahkan. Dan di sana akan terlihat kekompakan kita bersama tim, dan dengan adanya berkomunikasi kita dengan tim, kita dapat mendapatkan solusi atau dapat menyelesaikan proyek-proyek dengan sangat baik. Kekurangan yang kedua yaitu memerlukan perencanaan dan pengawasan yang lebih ketat. Yang mana Project Basic Learning ini memerlukan perencanaan dan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa siswa tetap pada jalur yang benar. Yang ketiga, yaitu dapat menimbulkan kesulitan bagi siswa yang kurang berpengalaman dalam bekerja sama dan berkomunikasi yang efektif. Di mana pada mode Project Based Learning ini dapat menimbulkan kesulitan bagi siswa yang kurang berpengalaman dalam bekerja sama dan berkontribusi yang efektif, yang mana mahasiswa yang kurang berkomunikasi dengan yang lain pasti akan sangat sulit untuk bekerja sama dalam tim. Selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah penerapan PBL, di mana langkah-langkah penerapan PBL ini terbagi atas 6, yaitu perencanaan. Yang langkah pertama yaitu mengenai perencanaan, di mana di perencanaan guru akan memperkenalkan sebuah proyek, dan di sana guru akan membagi sebuah tim di dalam kelas. Dan guru akan memastikan bahwa proyek yang akan diberikan kepada siswanya sesuai dengan kurikulum atau tujuan pembelajaran. Dan guru akan mempersiapkan kriteria penilaian dan rubrik untuk menilai hasil proyek yang dikerjakan oleh siswa. Langkah yang kedua yaitu pengumpulan data, di mana siswa akan mengumpulkan data tentang topik yang akan dikerjakan, dan siswa akan melakukan penelitian dan pengumpulan data melalui berbagai sumber, seperti buku, artikel, jurnal, maupun internet. Dan siswa akan memastikan bahwa data yang telah dikumpulkan akurat dan benar atau sesuai tidak dengan proyek yang akan dia kerjakan. Langkah yang ketiga yaitu mengenai desain dan pembuatan, di mana siswa akan merancang dan membuat produk atau solusi yang inovatif, sehingga siswa akan menggunakan keterampilan dan pengetahuan yang telah dipelajari untuk merancang dan membuat produk atau mencari solusinya. Siswa akan memastikan bahwa produk atau solusi yang dibuat memenuhi kriteria penilaian dan rubrik yang telah disediakan oleh guru. Langkah yang keempat yaitu mengenai penilaian, di mana guru akan menilai hasil proyek berdasarkan kriteria penilaian dan rubrik, dan siswa akan mempresentasikan hasil proyek pada guru, dan siswa akan mempresentasikan proyek di depan kelas dan akan dilihat langsung oleh guru dan teman-teman kelompok lainnya. Dan guru akan memberikan umpan balik
saran dan perbaikan dari eh, presentasi atau materi-materi yang telah dipaparkan oleh eh, tim tersebut. Langkah selanjutnya yaitu mengenai refleksi, di mana siswa akan melakukan refleksi tentang proses pembelajaran dan hasil proyeknya. Nah, siswa akan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan dalam proses pembelajaran dan hasil proyeknya. Dan di sini siswa akan mempersiapkan rencana untuk perbaikan dan pengembangan dalam proyek-proyek yang akan diberikan berikutnya. Langkah yang terakhir yaitu mengenai evaluasi, di mana guru akan melakukan evaluasi tentang efektivitas model pembelajaran Project Basic Learning dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dan guru akan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam implementasi Project Basic Learning ini. Dan guru akan mempersiapkan rencana untuk perbaikan dan pengembangan dalam implementasi Project Basic Learning yang akan dilakukan berikutnya. Dengan guru menerapkan langkah-langkah penerapan Project Basic Learning ini, guru dapat memastikan bahwa Project Basic Learning ini diimplementasikan dengan sangat efektif dan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan atau yang yang diinginkan oleh guru. Dari materi yang telah saya sampaikan, dapat saya simpulkan bahwa Project Basic Learning merupakan metode pembelajaran yang mengembangkan keterampilan siswa melalui proyek-proyek nyata atau proyek-proyek dalam kehidupan sehari-hari, seperti berpikir kritis dan kolaboratif. Project Basic Learning dapat meningkatkan motivasi dan keterampilan siswa, tetapi Project Basic Learning ini juga memerlukan waktu dan sumber daya dan pengawasan. Dan Project Basic Learning ini mengimplementasikannya meliputi perencanaan, pengumpulan data, desain, penilaian, refleksi, dan evaluasi. Mungkin sekian dari pemaparan materi saya mengenai model pembelajaran Project Basic Learning. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.